What's Moji? Halo, good morning Moji Buddy. Selamat untuk MTech yang kembali meraih penghargaan media dan hiburan terbaik versi Bisnis Indonesia Awards 2023. Dan selamat juga untuk Video.com yang mendapatkan penghargaan Indonesia Best Millennials Brand Choice 2023 kategori movie streaming yang digelar oleh Warta Ekonomi. Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama, motif asmara melatar belakangi pembunuhan wanita asal Tegal, Jawa Tengah yang jasadnya ditemukan di dalam karung di kolong tol di Jakarta Utara. Tersangka menghabisi korban lantaran didesak menikahi kekasih gelapnya. Masalah rumah tangga sering terjadi, namun baiknya diselesaikan dengan kepala dingin. Seorang pria gelap mata membunuh istrinya karena sang istri terpergok menikah lagi. Pelaku ditangkap di perkebunan kopi setelah buron selama 3 hari. Ibunda dari seorang anggota DPR RI tewas mengenaskan di rumahnya di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Tersangkanya adalah seorang ART yang baru bekerja 2 bulan. Pacaran tidak boleh melebihi batas jika tidak ingin kejadian seperti yang satu ini. Enggan bertanggung jawab atas kehamilan kekasihnya, seorang pria di Bogor, Jawa Barat menculik anak kekasihnya sendiri dan membawanya hingga ke Sumatera Utara. Di informasi selanjutnya, Satreskrim Polres Jakarta Utara menangkap 7 tersangka tawuran antar kelompok yang menewaskan 1 orang di kawasan Koja. Bacokan terhadap korban sempat terekam di kamera pengawas atau CCTV. Dan jangan beranjak dulu, Moji Pagi akan kembali dengan informasi mengenai kejahatan seksual pada anak di Tasikmalaya. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan seolah menjadi mangsa empuk dari kejahatan seksual karena dianggap tidak berdaya. Dan yang membuat mirisnya lagi, kasusnya terus saja bermunculan dengan modus yang beragam. Seperti misalnya di Tasikmalaya, Jawa Barat, salah satu barang bukti yang disita adalah surat cinta yang berisi bujuk rayu. Kita patut memberi apresiasi pada petugas yang satu ini, di mana petugas gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 12 kg sabu-sabu yang hendak diselundupkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Pemerintah Kelurahan Kauman, Kota Semarang membantah melakukan pungutan terhadap puluhan pedagang di sepanjang Jalan Wahid Hasyim. Pihak kelurahan menduga adanya oknum yang mengatasnamakan kelurahan untuk mendapatkan keuntungan dari pedagang yang dianggap liar tersebut. 2 penjamret dihajar warga di Surabaya, Jawa Timur. Nyawa mereka diselamatkan polisi. Di peristiwa lainnya, usai merampas ponsel milik bocah berusia 9 tahun, 2 penjamret dihakimi massa di Tangerang Selatan, Banten. Bencana alam bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Maka dari itu harus lebih berhati-hati karena alam tentunya tidak bisa diprediksi. 1 jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah akhirnya berhasil ditemukan. Korban ditemukan oleh tim SAR di area persawahan setelah 1 hari dilakukan pencarian. Setelah ini Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai polemik pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Tetaplah di Moji Pagi. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Kita beralih ke informasi pemerintahan di mana 8 fraksi di DPR kembali menolak diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup di pemilu 2024. 8 fraksi ini kompak menolak pemilu hanya mencoblos lambang partai politik. Kenaikan harga terjadi pada industri makanan di mana bahan pangan, ayam dan telur masih terus terjadi pembahasan karena harganya yang tak kunjung turun. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, pedagang sampai mengalami penurunan omset hingga 50% dikarenakan sepi pembeli. Dan selanjutnya, Mojibadi semangat toleransi terus mewarnai penyambutan kedatangan 32 biksu Tudong. Usai berjalan kaki sejauh 2.600 km, para biksu tiba di Magelang, kota tujuan akhir sebelum merayakan Waisak di Candi Borobudur. Kita ke informasi seputar haji, di mana banyaknya pintu menuju Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi, kerap membingungkan calon jemaah haji asal Indonesia. Jemaah yang lupa nomor pintu keluar masuk Masjid Nabawi seringkali kesulitan menemukan jalan menuju tempatnya menginap. Dan Mojibadi salah satu tempat di Madinah, Arab Saudi yang kerap dikunjungi para jemaah calon haji adalah Masjid Al-Gumamah. Di masjid ini, Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat meminta hujan saat kota Madinah dilanda kemarau panjang dan doanya dikabulkan. Dan setelah ini kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Di berita olahraga, pada pertandingan babak 16 besar FIFA World Cup Under-20 2023 berlangsung laga antara Kolombia versus Slovakia dan Brazil versus Tunisia yang terjadi pada Kamis dini hari tadi. Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda. Dan Mojibadi berikut kami hadirkan hasil pertandingan FIFA Under-20 World Cup Argentina 2023 yang berlangsung dini hari tadi. Pertandingan menarik yang tersaji dalam laga Volleyball Nations League 2023 kategori putri. Laga lanjutan di minggu pertama yang berlangsung di Jepang mempertemukan Kroasia versus Bulgaria dan Tiongkok versus Brasil. Sedangkan di pertandingan lainnya yang berlangsung di Antalya Sport Hall, Turki mempertemukan Serbia versus Amerika Serikat dan Korea Selatan versus Turki. Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda. Kita beralih ke berita selanjutnya, pertandingan final Liga Eropa di musim ini antara Sevilla melawan AS Roma berlangsung di Stadion Puskás Arena pada Kamis dini hari tadi. Sevilla menang lewat adu penalti dan kembali membawa trofi Liga Eropa 2022-2023. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai karangan bunga Ariel yang menjadi karya seni. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Moji Pagi. Ribuan karangan bunga ucapan duka yang sempat dikirim untuk mendiang Ariel, putra Gubernur Jawa Barat, diolah menjadi karya seni. Hasil daur ulang papan bunga itu pun dipamerkan dalam acara peringatan setahun berpulangnya Ariel. Hajatan khitan biasanya dimeriahkan oleh orang tua sebagai rasa syukur saat anak laki-laki mereka telah dihitan. Tapi di Banyuwangi ada yang berbeda nih, Mojibadi, di mana pasangan suami istri menggelar pesta untuk 3 ekor kucing yang mereka sudah kebiri. Bahkan acaranya dimeriahkan oleh orkes dangdut. Ratusan hewan reptil mengikuti kontes kecantikan tingkat nasional yang diselenggarakan di Jember, Jawa Timur. Selain menjadi momen silaturahmi sesama penghobi reptil, kontes ini juga menjadi ajang edukasi termasuk peluang bisnis. Cuaca cerah di langit ibu kota diprediksi BMKG terjadi pagi ini.
Kondisi cuaca cerah dan cerah berawan berlangsung hingga siang hari. Begitupun malam hari, wilayah DKI Jakarta dilaporkan cerah berawan. Dan berikut kami sajikan prediksi dari laman BMKG. Pertandingan FIFA World Cup Under-20 dan Final Nations League 2023 saksikan pertandingan FIFA World Cup Under-20 2023 antara Gambia melawan Uruguay jam setengah 1 dini hari dan pertandingan Ekuador kontra Korea Selatan jam 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lewatkan juga pertandingan Volleyball Nations League antara Polandia versus Italia jam 9 malam live dan eksklusif hanya di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Dan selesai sudah rangkaian Moji pagi hari ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Hanisa Sandri pamit, sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.